Akhirnya Presiden Prabowo memanggil Pak Jonan, mantan Menteri Perhubungan. Tanya, Pak Jonan, kenapa Bapak diberhentikan oleh Mulyono? Apa jawaban Pak Jonan? Saya tidak mau menandatangani perjanjian government to government, G to G. Ternyata apa isinya? Salah satunya, kalau Indonesia tidak mampu membayar proyek WOS, Kepulauan Natuna akan diambil alih oleh Cina. Ini kedaulatan bangsa. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo, saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden Prabowo ketika saya dipanggil ke Jakarta ini, ya kan? Itu ternyata, ya Allah, ternyata elit global menggunakan kasus proyek WOS ini mau dijadikan alat untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Prabowo. Sehingga alhamdulillah Presiden Prabowo langsung memberikan apology, cut. Alhamdulillah beliau memberikan statement apa? Saya siap bertanggung jawab. Akhirnya gagalah untuk melakukan kudeta. Kenapa? Akan menjadikan Indonesia menjadi Sri Lanka kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masra muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu tema, al-iman di tengah-tengah fitnah akhir zaman. Sebagaimana ada ungkapan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang atau drop. Yazidu bitta'ah. Iman kita bisa bertambah manakala kita bangun dengan ati'ullah wa ati'ur rasul, ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Dan iman kita bisa drop atau berkurang manakala kita berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Terlebih ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, benar-benar iman yang sudah menghunjam di dalam kalbu kita
gangguannya itu bermacam-macam. Artinya yang menggoyah iman kita itu banyak sekali. Bisa istri, bisa anak, bisa harta kita, jabatan, pangkat, kedudukan, lingkungan, bi'ah, tetangga, dan segala macam. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita harus benar-benar meningkatkan kualitas kewaspadaan kita, terutama ketika kita hidup di akhir zaman yang dipenuhi dengan fitnah akhir zaman. Makanya hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an ini seringkali saya ulang-ulang supaya kita semakin hati-hati, semakin meningkatkan kewaspadaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, takunu nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Akan datang kepada kalian masa nubuah, kenabian. Sebagaimana kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, masa nubuah atau kenabian itu mulai dari periode Makkiyah hampir 13 tahun. Dilanjutkan periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Jadi masa kenabian kurang lebih 23 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafa'ur Rasyidin. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu hampir kurang lebih 30 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau pakar sejarah dunia Islam, menulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki. Itu berlangsung hampir 1300 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah memberikan kabar. Golongan mukmin ini pernah mengendalikan dunia ini hampir 1342 tahun kalau dihitung Hijriah. Dan golongan mukmin ini benar-benar mengaplikasikan sistem tauhid dalam hidup dan kehidupannya. Sepanjang 1342 tahun terpanjang. Kemudian Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran dan masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran.
Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah menginginkan sebagian orang mukmin gugur sebagai syuhada. Artinya akan dimatikan oleh Allah sebagian mukmin itu mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Sekali lagi, Allah tidak menyukai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Nah, surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Jadi setelah golongan mukmin memimpin, seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir sampai 1447 Hijriah sampai sekarang. Berarti sudah hampir 105 tahun seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Benar enggak? Fakta. Ini fakta empiris, nyata di lapangan. Nah, tujuannya apa? Allah ganti kepemimpinan dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Apa kira-kira tujuannya? Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan, ya Allah, saya telah beriman? Apa cukup? Kata Allah, belum cukup. Padahal Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Allah turunkan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Apa hikmahnya? Dengan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan itu, Allah ingin tahu siapa yang istiqomah. Jadi setelah golongan mukmin, golongan kafir benar-benar mengendalikan dunia ini sampai sekarang. Tujuannya Allah ingin tahu siapa yang istiqomah terhadap keimanannya itu, dan Allah juga ingin tahu siapa yang dosa akan keimanannya itu. Sampai Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 142 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah hamba-hambanya yang berjihad di jalan Allah? Belum nyata bagi Allah hamba-hamba yang sabar dan berjihad di jalan Allah. Jadi ternyata masuk surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata masuk surga itu berat. Apa? Jihad dan sabar. Luar biasa. Makanya ketika sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia ini? Kenapa? Karena dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Siapa ya Rasulullah yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia ini? Rasulullah ngasih jawaban, qala al-anbiya, para nabi, terutama para nabi-nabi ulul azmi. Setelah itu wahai Rasulullah, as-salihun, orang-orang soleh. Berat Pak ujiannya ketika hidup di dunia ini. Setelah itu wahai Rasulullah, amsalu minan nas, di bawahnya gitu. Apalagi Rasulullah mengabarkan
thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah, ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah, tidak hanya Indonesia, sekopnya global. Berat. Kenapa? Umat Islam dipaksa oleh golongan kafir untuk mengaplikasikan sistem kafir. Ini nyata. Bahkan golongan kafir memaksa umat Islam untuk berbuat syirik. Ini. Bahkan pemaksaannya itu terstruktur, sistematis dan masif sekali. Contoh, Malang Raya berhasil, Pak. Padahal ustadznya banyak, kiainya banyak, ulamanya banyak. Ini contoh Malang Raya. Siapa kira-kira di balik yang mengendalikan itu? Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidal ashadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Itu salah satu lembaga yang ditancapkan di Indonesia untuk memaksa umat Islam berbuat syirik. Itu lembaganya namanya Leap for All Foundation. Saya buka webnya. Apa? Kalau ada seorang muslim yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, padahal Rasulullah memberi wasiat, taraktu fikum sayyaini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah nabi. Tapi apa yang terjadi? Kita dipaksa oleh golongan kafir untuk berbuat syirik. Bahaya, bahasanya elegan sekali, halus, dan seluruh umat Islam menerima. Apa? Kearifan budaya lokal. Sudah masuk? Sudah. Bahasanya elegan. Sehingga akhirnya bapak-bapak di lapangan, realitas di lapangan, umat Islam dipaksa untuk berbuat syirik. Bahkan sekarang di Malang, kalau tidak ikut, denda Rp50.000, bahkan di Beji Rp100.000. Jadi sekarang berbuat syirik itu ada pemaksaan. Contoh, Balai Kota diadakan acara sesajen dan 1000 dupa ditambah ogoh-ogoh. Itu sudah jadi kegiatan rutin Balai Kota. Nah, ketika saya kesempatan dapat jadwal khutbah Jum'ah di Masjid Jenderal Ahmad Yani, saya langsung rodok keren, ya kan? Itu umat Islam yang ikut acara sesajen dan 1000 dupa di Balai Kota wajib syahadat ulang. Wajib syahadat ulang. Nah, itu pernyataan saya ini dianggap keras. Padahal bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau dikembalikan pada nas, lebih keras lagi. Apa? Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman atiman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tidak,
tegas Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Dan barang siapa berbuat syirik, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah ngasih wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sampai mengulang-ulang 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi kalau ketika saya khutbah Jum'ah itu di Masjid Jenderal Ahmad Yani, itu dianggap keras, tapi lebih keras lagi Allah tegaskan dalam An-Nisa ayat 48. Tidak, Allah tidak mengampuni. Ya. Jadi kalau ada seorang Muslim 100 orang, kemudian dia tobatan nasuha, masuk surga enggak? Masuk surga, karena ada kabar dari Rasulullah SAW. Tapi kalau ada seorang Muslim, dia ngaji, dia sudah ngaji, dia sudah dapat pencerahan dari ustadz-ustadz, ulama, kiai, bahwa dosa syirik Allah tidak mengampuni, masih dilanggar, Allah tidak mengampuni. Itu, Masya Allah, ternyata gerakan kearifan budaya lokal ini mulai dari pusat sampai desa, kecamatan, desa, bersih desa, sedekah bumi. Kalau di Malang Selatan, larung laut, bantengan, son horek. Astagfirullah. Bahkan di Malang, di kota Malang itu baliho festival budaya. Jadi mereka menghancurkan akidah umat Islam lewat budaya. Berhasil Pak di Malang ini, berhasil. Tapi banyak umat Islam yang nggak sadar. Halus. Apakah Rasulullah sudah memberikan warning? Sudah. Rasulullah sudah memberikan warning itu 1447 tahun yang lalu. Kalau Rasulullah SAW, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu ummati al awthan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Artinya apa? Semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan, mengikuti ahlus syirik, semakin banyak. Tidak hanya banyak, WW, banyak. Sudah terjadi? Sudah. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Hak. Wa ta'budu ummati bil awthan. Dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku al awthan, menyembah berhala. Apa? Menyembah berhala ini sistem, aturan. Sampai Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, itu syekhnya para masyayikh. Jadi kalau di Indonesia ulamanya para ulama. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau keluarkan fatwa, syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Astagfirullah, ternyata berat Pak ketika kita hidup di fase keempat ini. Untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid berat. Padahal Allah sudah memberikan busra, berita gembira, dalam satu hadits qudsi. Kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman, ya pada Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil adkhataya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu, artinya pada saat kita nazak sakaratul maut, kita tetap istiqamah,
dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ataituka biqarabiha magfiratan. Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti zero, kosong. Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah. Karena kunci surga itu adalah tauhid. Jadi ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita hidup sekarang ini, kita dipaksa oleh golongan kafir. Tidak hanya sistem kufur, bahkan kita dipaksa untuk mengaplikasikan sistem dajjal. Dan Indonesia ikut, sami'na wa ata'na. Apa itu? New World Order, tatanan dunia baru. Sehingga Indonesia dipaksa untuk ikut program One World Government yang sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. One World Religion, One World Economy, One World System. Itu. Yang dulu sudah pernah saya rinci tentang sistem Dajjal. Ini fakta. Apalagi Indonesia dunia ketiga, dipaksa. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ketika kita hidup pada filterisasi keempat ini yang menguasai seluruh dunia ini, namanya global predator atau yang sering disebut elit global. Ini yang mengendalikan seluruh dunia. Dulu tokohnya Rothschild dan Rockefeller. Dua-duanya sudah mati. Penggantinya siapa? George Soros dan Henry Kissinger. Ini elit global. Jumlahnya cuma 1% seluruh dunia. Tapi 1% ini mengendalikan dunia. Money. Seluruh perbankan dunia sudah dikendalikan oleh dua orang ini, George Soros dan Henry Kissinger. Resource, sumber daya alam dikuasai. Oil, minyak, ini yang menguasai George Soros dan Henry Kissinger. Kalau di Asia Tenggara, satelitnya mana? Singapura. Makanya alhamdulillah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitu Presiden Prabowo naik, kan itu yang menjadi tokohnya itu kan Bu Sri Mulyani. Itu tokoh menjadi jembatan program New World Order, tatanan dunia baru. Makanya terus akhirnya Pak Prabowo diganti dengan Pak Purbaya. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya cek jejak digitalnya, ternyata Pak Purbaya ini Pak, ketika masih mahasiswa di ITB, itu jejak digitalnya dia itu sangat erat sekali dengan ustadz-ustadz yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Saya mencoba untuk melihat jejak digitalnya itu. Jadi foto-fotonya baru ketahuan. Ya, kan? Makanya Pak Purbaya ini dijadikan target oleh elit global. Ya. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Gold, emas dikuasai oleh dua orang. Diamond, berlian dikuasai. Bahkan oil, minyak di Jawa Timur itu ada Bojonegoro. Di sana ada blok Cepu minyak kan. Siapa yang menguasai? ExxonMobil. Itu dibawa kendali George Soros. Gak usah jauh-jauh di Malang. Di Malang di Karanglo itu ada apa?
PT Bentul Internasional. Siapa saham terbesarnya? George Soros. Malah. Ya. Apa kira-kira pekerjaan elit global ini? Karena mereka menguasai seluruh dunia, organisasi seluruh dunia di bawah kendali dia, PBB semuanya, badan-badan dunia dikuasai. Apa kira-kira pekerjaan elit global? Kudeta. Kalau ada sebuah negara yang pemimpinnya atau presidennya tidak dikehendaki, udah del. Contoh, ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Profesor B.J. Habibie, itu tidak dikehendaki oleh George Soros. Presiden B.J. Habibie itu kan, alhamdulillah, masya Allah, beliau diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat 10 jenis pesawat yang canggih pada zamannya dia, zamannya beliau. Ketika Presiden B.J. Habibie memberikan statement, setelah saya membangun 10 jenis pesawat canggih, beliau akan membangun pesawat militer dan persenjataan militer sendiri. Langsung target. Dan itu saya dapat info langsung dari Kepala Bakin, Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Jadi itu ulama-ulama seluruh Jawa Timur ini ada kurang lebih sekitar 75 orang dikumpulkan di Surabaya. Kita dapat info langsung dari Bakin, Kepala Badan Intelijen Negara, yaitu Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Bagaimana untuk menghancurkan kekuasaan Pak Habibie, Profesor B.J. Habibie? Lewat apa? Ekonomi. Dihancurkan lewat ekonomi. Bahkan sampai anggota 500 lebih anggota DPR anggota DPR itu sudah dikendalikan oleh George Soros. Termasuk partainya Pak Habibie, Golkar, dikendalikan oleh George Soros. Sehingga pada saat itu digoncang $1 berapa waktu itu? Sampai 25.000 rupiah. Goncang. Sampai ketika Presiden Habibie melakukan pertanggungjawaban di MPR, semua benar-benar ditolak mentah-mentah karena sudah disetting oleh George Soros. Tapi sebelum Pak Habibie ditolak pertanggungjawaban di MPR, saya waktu itu diundang oleh Kasospol ABRI, yaitu Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Saya malam harinya diminta nginep di sebuah hotel di Jakarta. Besok paginya saya diminta langsung memenuhi Presiden Habibie di Istana Negara, yang dulu sudah pernah saya tunjukkan foto-fotonya itu. Saya diterima oleh Presiden Habibie di Istana Negara. Itu sebelum kejadian itu. Dan saya mengucapkan jazakallah khair, terima kasih pada Presiden Habibie. Karena apa? Umat Islam benar-benar, walaupun 8 bulan pemerintahan Pak Habibie, umat Islam seluruh Indonesia itu benar-benar menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Itu pada masa Profesor B.J. Habibie. Nah, sekarang kesuksesan itu mau diulang oleh George Soros kepada Presiden Prabowo. Lewat apa? Proyek WUS, proyek kereta cepat Bandung Jakarta. Itu kan asal muasalnya Presiden Prabowo minta kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk meneliti proyek WUS. Ternyata di dalamnya ada markup sampai 5 kali lipat yang dilakukan oleh Mulyono dengan Luhut LBP, ya kan? Itu 5 kali lipat. Sampai akhirnya masyarakat Indonesia bikin meme.
Perbandingan Saudi sama Indonesia dengan proyek yang sama dan dana yang sama. Saudi dapat 1.500 km, Indonesia dapat 131 km. Ada markup sampai 5 kali lipat. Hanya Presiden Prabowo minta kepada Pak Jonan, ya kan, minta kepada KPK untuk meneliti secara dalam. Ternyata ada tanah negara yang dijual oleh dua orang ini, tapi hasilnya tidak masuk ke negara. Tidak tahu masuk kemana ini. Akhirnya Presiden Prabowo memanggil Pak Jonan, mantan Menteri Perhubungan. Tanya, Pak Jonan, kenapa Bapak diberhentikan oleh Mulyono? Apa jawaban Pak Jonan? Saya tidak mau menandatangani perjanjian government to government, G to G. Ternyata apa isinya? Salah satunya, kalau Indonesia tidak mampu membayar proyek WOS, Kepulauan Natuna akan diambil alih oleh Cina. Ini kedaulatan bangsa. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo, saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden Prabowo ketika saya dipanggil ke Jakarta ini, ya kan? Itu ternyata, ya Allah, ternyata elit global menggunakan kasus proyek WOS ini mau dijadikan alat untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Prabowo. Sehingga alhamdulillah Presiden Prabowo langsung memberikan apology, cut. Alhamdulillah beliau memberikan statement apa? Saya siap bertanggung jawab. Akhirnya gagallah untuk melakukan kudeta. Kenapa? Akan menjadikan Indonesia menjadi Sri Lanka kedua, dan akan menghabisi Pak Purbaya. Alhamdulillah Presiden Prabowo sebagai pemimpin, beliau bertanggung jawab pada anak buah yang ingin dijadikan akan dihabisi oleh elit global. Alhamdulillah gagal. Ini jadi ternyata, tapi beda di mana grup-grup WA. Kadang-kadang karena tidak paham itu, di grup-grup WA itu langsung kesimpulannya apa? Oh, kalau gitu podo ae. Mulyono sama Pak Prabowo dianggap 11 12. Kan tidak paham, di balik layar itu lebih dahsyat. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, penguatan separatis. Ini pekerjaannya elit global. Contoh Papua. Itu Letnan Jenderal Kiki Sanagri, purnawirawan, ikut seminar di Melbourne, Australia. Ternyata apa? Ya Allah, kita baru paham kenapa TNI tidak boleh melakukan perlawanan terhadap separatis OPM. Ternyata terbongkar pada saat seminar di Melbourne, Australia. Saya nggak mau mengungkapkan itu karena itu rahasia negara. Ya Allah, luar biasa. Berapa korban TNI yang dihabisi oleh separatis OPM. Ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya dapat info langsung dari Ustadz Fadlan Karamatan, karena waktu itu saya dapat berita dari mantan Danjen Kopassus, yaitu Mayor Jenderal Sutomo, Maijen Sutomo. Beliau nyamar jadi Babinsa, jadi Danjen Kopassus nyamar jadi Babinsa, mencoba masuk ke bandara-bandara perintis yang ada di Papua. Itu ternyata ya Allah dijadikan alat untuk memperkuat separatis OPM. Bahkan Australia, ya kan, Australia itu yang benar-benar
Mereka masuk dan memberikan brainwash, mencuci otak-otak mereka. Jadi yang mensupport gerakan separatis itu Australia. Itu terbongkar ketika diungkap oleh Letnan Jenderal Kiki Sanakri. Makanya ketika saya safari dakwah di Sumatera Barat, qadarullah ketemu dengan Ustadz Fadlan Karamatan. Langsung saya tanya, Pak Ustadz, saya dapat info itu bandar-bandar perintis, bahkan jaringan-jaringan gereja di Papua itu banyak digunakan untuk mensupport gerakan separatis OPM. Benar apa enggak? Benar, Ustaz. Itu. Ini sedang semarak di Indonesia berita bagaimana visi misi daripada utusan Trump akan melakukan ghazw fikri, invasi pemikiran. Kenapa elit global itu punya proksi boneka di Indonesia ini? Apa? Sebelah kanannya kapitalisme Amerika, sebelah kirinya komunis Cina, yang sudah dilaksanakan di Indonesia untuk melaksanakan perintah dari elit global untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Itu lembaga terbesar adalah RAND Corporation. Pelaksananya The Asia Foundation, The Ford Foundation, Live for All Foundation. Itu lewat invasi pemikiran, dan itu benar-benar berhasil di Indonesia. Nah sekarang diteruskan ini tadi, berita terbaru ini tadi akan dilanjutkan gerakan ghazw fikri, invasi pemikiran. Dan ini lebih berbahaya daripada invasi militer, 1000 kali lebih berbahaya. Kemudian lembaga yang kelima, National Intelligence Council, ini lewat serangan lewat fisik, dan ini sudah terjadi di Indonesia. Kemudian Cina, strateginya 3 ini. Yang pertama intervensi, lewat apa? Investasi. Syaratnya apa? Itu termaktub dari Amerika dan Cina kerjasama, dan itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Artinya Indonesia wajib menjadi negara sekuler, dan ini sudah berhasil selama 10 tahun. Dan itu entry point kebangkitan PKI. Jadi tujuan daripada intervensi ini supaya penyelenggara negara ini merubah undang-undang dan kemudian merubah konstitusi, dan ini berhasil yang pertama. Kemudian yang kedua, invasi, penguasaan wilayah. Jadi penyelenggara negara di Indonesia wajib bikin negara di dalam negara. Muncullah PIK 1. Makanya kalau kita masuk PIK 1 wajib bawa paspor, padahal itu wilayah Jakarta. Muncul PIK 2, padahal yang jaga TNI Polri, tapi di sana ada aturan tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Akan muncul lagi PIK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pantai Kenjeran Surabaya, 12 Sumeneb Madura. Invasi. Bahkan pemerintah wajib mendirikan bandara ilegal Morowali, terbongkar oleh Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin. Belum itu langsung di-cut. Bahkan pesawat Boeing yang besar itu langsung disita oleh negara, ada polis lain. Belum selesai bandara ilegal Morowali, muncul lagi bandara ilegal Maluku Utara. Bahkan Presiden Prabowo memberikan statement ada 3,7 juta ton emas Indonesia lari ke luar negeri. 3,7 ton. Astagfirullah. Ini Pak, invasi sudah berhasil. Yang ketiga apa? Aneksasi. Sumber daya alam Indonesia
wajib ditransfer ke Cina. Makanya jangan kaget, ada pengiriman 5,7 juta ton nikel, dan itu tidak terdeteksi oleh bea cukai. Berarti di Indonesia ini banyak jin ifrit. Jin ifrit. Tidak ada satupun yang tahu 5,7 juta ton nikel. Luar biasa. Ini saya kira sebagai tambahan. Kita lanjut bulan depan. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Jadi ini Allah sudah ngasih kabar dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti. Yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Ini pernyataan langsung dari Allah, bukan saya. Makanya hidup di fase kita ini berat, tantangannya berat. Tapi insya Allah Allah dan Rasulnya ngasih solusi. Insya Allah bulan depan kita bahas lagi, ya kan? Sekian, kita akhiri dengan bacaan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.